Berkesempatan mengusung sendiri calon presidennya tanpa harus berkoalisi, PDI Perjuangan tidak ingin bergegas mengumumkan nama. Partai Banteng Moncong Putih masih ingin menyimak dinamika politik yang terjadi. Puan Maharani begitu bersemangat saat bertatap muka dengan kader perempuan PDI Perjuangan Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Di hadapan sekitar 8.000 Serikandi Banteng Moncong Putih itu, Puan memberi isyarat bila 2024 mendatang, boleh jadi Republik ini akan memiliki presiden perempuan lagi. Sejarah mencatat, Megawati Soekarno Putri yang darahnya mengalir pada diri Puan pernah menduduki singgasana wakil presiden dan presiden pada rentang waktu 1999 hingga 2004 silam. Apa yang menjadi perjuangan kita, perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Serikandi yang ada di Lampung Selatan ini, bukan hanya perjuangan bagi kita saja, tapi perjuangan bagi harkat dan martabat perempuan Indonesia. Kalau satu perempuan bisa mempunyai cita-cita dan bisa mendapatkan satu posisi atau kedudukan dimanapun dia berada, artinya di kemudian hari perempuan lain pun pasti bisa menduduki posisi tersebut. Kalau melihat dari internal PDI Perjuangan sekarang, itu sangat mungkin untuk Puan Maharani. Jadi sebetulnya dia memprediksikan dirinya sendiri. Menurut saya tak masalah juga dia prediksikan dirinya sendiri. Karena Puan ini secara kualitas mumpuni dan paling rasional untuk didorong oleh PDI Perjuangan maju ke perhelatan Pilpres 2024. Kenapa? Karena Puan Maharani ini bukan saja anak biologis Megawati Soekarno Putri, bukan saja anak ideologis dari Megawati Soekarno Putri, tapi juga anak ideologis dari PDI Perjuangan. Sinyal bila nama Puan Maharani kelak akan berlaga di pemilu presiden seolah diperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo yang juga kader PDIP bahwa calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan parpol. Artinya, capres dengan tingkat elektabilitas tinggi bisa saja tidak didukung partai politik untuk dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang. Gagasan musrah ini baik, musyawarah rakyat, sehingga rakyat memiliki ruang untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, baik mengenai Indonesia ke depan seperti apa, baik pemimpinnya seperti apa di tingkat rakyat. Memang kita harus tahu juga bahwa menurut undang-undang, menurut konstitusi, yang mengusung calon presiden wakil presiden itu adalah partai atau gabungan partai. Iya. Survei itu kan hanya salah satu instrumen. Ya. Survei itu salah satu instrumen yang memang memenuhi kaidah ilmiah sebagai bagian daripada proses dan juga membaca rapor berkaitan dengan popularitas dan pastinya elektabilitas. Tapi sekali lagi bahwa partai politik itu dinamis, ya, tidak harus dan tidak harus wajib dan tidak mutlak. Orang yang mempunyai tingkat popularitas tinggi dan elektabilitas saat ini menjadi jaminan untuk menjadi pemenang. Karena sekali lagi bahwa variabelnya banyak, ya, variabelnya banyak. Sekali lagi variabelnya banyak. Presiden Jokowi ya pasti punya arahan yang baik buat bangsa ini ke depan. Nah, saya secara organisasi Jokowi Mania pasti akan tetap tegak lurus ke Presiden Jokowi. Dan sikap itu sampai detik ini saya pegang lah ya. Saya nggak akan melenceng kemana-mana. Gitu loh. Ya Presiden kan punya watak demokratik. Beliau ya menginginkan ya yang satu ojo ke susu, yang satu sudah mendukung ya nggak apa-apa. Itu kan hak demokratik pendukungnya.
Pidato Jokowi tersebut seakan menepikan peluang Ganjar Pranowo. Apalagi sejauh ini diketahui dua nama kader PDI Perjuangan yang mencuat ke permukaan dan disebut-sebut bakal meramaikan Pilpres 2024 mendatang adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Di atas kertas, tingkat keterpilihan Ganjar jauh lebih unggul dibanding Puan. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Puan Maharani sampai hari ini nggak populer, elektabilitasnya tertinggal jauh dengan calon-calon presiden lainnya, apalagi yang dari PDI Perjuangan misalnya. Karena Puan Maharani ini, dia tegak lurus sama aturan partai. Partainya, PDI Perjuangan itu kan mengisyaratkan bahwa penentuan capres itu adalah hak prerogatif ketua umum. Maka Puan Maharani ini kerja aja dia sebagai ketua DPR, ya udah dia fokus sebagai ketua DPR. Nggak curi-curi start, nggak main-main pencitraan, tunggu aja tegak lurus sama aturan partainya. Makanya dia tertinggal tuh popularitasnya. Nah, jadi kalau kemudian akan ada presiden perempuan, minimal calon presidennya dulu ada kan. Nah saat ini partai-partai politik yang punya calon presiden perempuan di PDI Perjuangan. Jadi ya sangat mungkin ini kode buat dirinya sendiri. Apalagi kemudian diperkuat oleh Pak Jokowi bahwa elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan. Elektabilitas Ibu Puan itu menanjak, tetapi belum menyamai beberapa figur yang sudah besar ya, di mata publik dalam survei. Makanya saya kira sekali lagi ini prospek yang positif hadirnya sosok perempuan di dalam pilpres. Nah kita berharap juga bahwa kaum perempuan ini betul-betul ada solidaritas gender di sana untuk berpihak kepada calon perempuan. Maka itu yang kita harapkan. Kalau kemudian nanti baru kita bicara soal dukungan luas, lintas gender ya, lintas kelas sosial dan sebagainya. Nah ini membutuh pendekatan politik yang unik, butuh pendekatan politik yang jenius. Kenapa? Karena situasi hari ini masih melandai itu popularitas semua figur. Itu haknya setiap partai politik. Mbak Puan juga figur yang memang menurut hemat kami pantas untuk dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Karena beliau memiliki rekam jejak yang bagus, pernah jadi Menko, sekarang Ketua DPR. Jadi itu haknya partai. Haknya PDI Perjuangan untuk mencalonkan Mbak Puan atau Mas Ganjar Pranowo. Kami menyerahkan itu semuanya kepada mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Kita hormatin itu, karena PDI Perjuangan kan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum. Teka-teki siapa yang bakal diusung PDI Perjuangan sebagai capres mendatang belum berhenti menarik perhatian. Walau diakui PDI Perjuangan bisa saja mengusung kadernya sendiri tanpa harus berkoalisi, namun Banteng Moncong Putih sadar bila mereka tidak bisa sendirian membangun bangsa ini. Pun mereka juga tidak ingin terburu-buru mengapungkan nama capres 2024 mendatang. Prerogatif itu sebenarnya bukan hanya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, yaitu apa? Membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ibu, saya maunya ke kanan, saya harus mengatakan pada anak saya itu salah. Kamu harusnya jalannya di tengah. Dan kalau dianya tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogatif saya. Sudah semestinya bila pesta demokrasi mampu melahirkan pemimpin nyata yang betul-betul memikirkan rakyat dan membuat keadaan lebih baik, bukan pemimpin yang sekadar peduli citra.